Sejumlah lembaga ekonomi internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di bawah angka 5% pada tahun 2025. Prediksi itu berada di bawah target pemerintah sebesar 5,2% secara tahunan atau paling pesimis di angka 5%. Ya, pemirsa, sejumlah lembaga ekonomi internasional memprediksikan ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh di bawah 5% di sepanjang tahun 2025. Namun demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2025 ini akan melebihi 5%. Sejumlah lembaga ekonomi internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di bawah angka 5% pada tahun 2025. Prediksi itu berada di bawah target pemerintah sebesar 5,2% secara tahunan atau paling pesimis di angka 5%. Yang terbaru, laporan Bank Dunia atau World Bank menyusul proyeksi dari Dana Moneter Internasional atau Organization for Economic Cooperation and Development serta Japan Credit Rating Agency. Dalam laporan bertajuk World Bank East Asia and the Pacific Economic Update Oktober 2025, World Bank merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2025 menjadi 4,8% atau lebih tinggi dari proyeksi di April lalu yang sebesar 4,7%. Sebelumnya pada April 2025, IMF merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 menjadi 4,7% secara tahunan. Sementara itu dalam laporan Economic Outlook edisi September 2025 atau OECD juga mengerek angka proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,9% dari sebelumnya 4,7% dalam proyeksi di Juni lalu. Adapun JCR yang merupakan lembaga pemeringkat kredit berbasis di Jepang dalam publikasi pada 22 September 2025 memperkirakan pertumbuhan ekonomi RI sepanjang 2025 di bawah 5%. JCR memprediksi angka tersebut meski pada kuartal 3 2025 BPS merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12% secara tahunan. Namun demikian, Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir tahun ini bisa berada di atas 5%. Hal ini didorong oleh sejumlah kebijakan, terutama penempatan dana pemerintah sebesar 200 triliun rupiah ke Bank Himbara. Bahkan Purubaya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal akhir tahun ini bisa mencapai 5,5%. Menurutnya pertumbuhan ekonomi ini akan berdampak di berbagai sektor mulai dari properti, saham, hingga makanan. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, Lembaga Dunia prediksi ekonomi Indonesia tumbuh di bawah 5%. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Santi Samdasani, Ketua Perdagangan Internasional Kamar Entrepreneur Indonesia, kemudian juga Ibu Lana Sultianingsih, Ekonom Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Ya, halo, Bu Santi, apa kabar? Baik, Pak. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Bu Lana, apa kabar? Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Bu Santi. Bulana. Baik, Bu Lana, sebelum membahas lebih jauh, review dari Anda, seperti apa sih sebenarnya kinerja ekonomi Indonesia hingga saat ini? Sudah memasuki kuartal ketiga dan beberapa lembaga ekonomi dunia justru memprediksikan ekonomi Indonesia tidak bisa menyentuh angka 5%, begitu. Sementara ya pemerintah pun masih tetap optimis di atas 5%, Bu Lana. Ya, terima kasih Mas Pras. Kita teringat ya di kuartal 2 kemarin itu ekonomi tumbuh 5,12%. Ya. Ini di luar ekspektasi juga dari para ekonom. Dan kalau kita lihat sumber dari pertumbuhan ekonomi pada saat itu lebih banyak didorong oleh pembentukan modal tetap bruto atau investasi. Ya. Nah di kuartal 3 secara musiman ya, secara siklus itu biasanya memang agak melemah. Sulit gitu ya untuk kita bisa bicara di atas 5% secara historis. Tetapi 2 bulan Juli dan Agustus kalau kita lihat di data impor itu ada peningkatan impor untuk barang modal. Nah sementara kalau kita lihat di impornya sendiri bahan baku maupun konsumsi itu negatif selama 2 bulan. Jadi apakah investasi yang naik yang terlihat dari kenaikan barang modal ini bisa mengkompensasi penurunan di bahan baku dan di
konsumsi. Mungkin nanti Bu Santi sebagai pelaku usaha bisa menyampaikan apakah ada kegiatan usaha yang menurun karena impor bahan baku itu dominan dari kegiatan usaha di dalam negeri. Kan biasanya banyak sekali kita mengimpor bahan baku, hampir mungkin 60%, bahkan ada industri-industri yang sangat syarat impor bahan bakunya seperti industri farmasi dan industri-industri yang bahan bakunya banyak sekali diimpor, itu bahkan bisa mencapai 90%, obat-obatan seperti itu. Nah, kalau kita lihat di data itu di bahan baku dan barang modal, bahan baku dan bahan penolong, istilah di dalam impor itu memang ada penurunan, Mas Pras. Nah, apakah itu tadi pertanyaan saya? Kalau investasi di 2 bulan ini menunjukkan kenaikan karena ada impor barang modal yang meningkat, itu bisa nggak sih mengkompensasi penurunan itu? Kalau ternyata cukup kuat, ya bisa saja kita masih bisa mendapatkan angka 5,0 sekian persen di kuartal 3. Tetapi kalau itu nggak terlalu kuat untuk menekan, ya sementara ini sebetulnya kenaikan dari barang modal dibandingkan dengan penurunan di bahan baku dan di barang konsumsi itu lebih besar penurunannya, Mas Pras. Jadi dari aspek ini selama 2 bulan walaupun investasi meningkat, sebetulnya kegiatan usaha di dalam negeri ini sedang melemah dan masyarakat juga konsumsinya menurun. Terlihat memang siklus tahunan di bulan setelah katakan kuartal 2 kan nyaris kuartal 3 ini nggak ada liburan yang signifikan, nggak ada kegiatan siklus yang berarti yang bisa mendorong pengeluaran masyarakat. Nah, tetapi tadi itu apakah memang ada potensi dari investasi? Kita tunggu di bulan September, kalau misalnya barang modal ini masih juga terus naik, paling tidak dia bisa mengkompensasi penurunan di bahan baku dan di barang konsumsi. Mudah-mudahan sih masih bisa ya, kalau misalnya nembus 5,0 sekian persen saja sih mungkin masih bisa, Mas Pras. Oke, Demikian itu kira-kira, dia ya. Mas Pras, kalau kita lihat dari data yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Dari sisi perbandingan importasi bahan modal, kemudian kita sandingkan dengan kompensasi, apakah bisa begitu ya di barang baku dan juga barang konsumsi. Nah, dari sisi pelaku usaha, Bu Santi, Anda melihat bagaimana? Sejauh mana sih sebenarnya kondisi ekonomi Indonesia saat ini tengah dinamika, ya kita tahu lah geopolitik dan juga geoekonomi yang masih terjadi saat ini begitu, Bu Santi? Baik Pak, kalau kami melihat ya dari pelaku usaha di Indonesia ya, saya tidak belum memegang regional, tapi di Indonesia ini memang ada terlihat indikasi menurun ya. Namun demikian kami harus juga melihat bahwa Cina saja yang menjadi ekonomi raksasa, salah satu ekonomi raksasa dunia itu sedang mengalami juga penurunan di ekonomi mereka. Jadi kalau kami melihat memang secara global dan memang kuartal 3 ini kita harus tahu karakter ekonomi ya. Karakter ekonomi itu memang di kuartal 3 ini memang yang minim festive activities ya. Jadi kegiatan-kegiatan festival biasanya kan kalau end of the year itu kan tahun baru, Natal, terus ada Easter, ada macam-macam. Kalau awal itu bisa ada kegiatan-kegiatan lain. Nah, yang kuartal 3 ini memang beberapa negara kalau kami pantau mengalami kesulitan. Indonesia sendiri mengalami penurunan. Namun demikian nanti saya akan jelaskan kenapa saya optimis Indonesia bisa menutup tahun ini di atas 5%. Oke, nah tapi Anda sempat menyatakan dari sisi potensinya ada penurunan. Nah ini apa triggernya, Bu? Anda melihat begitu, apakah karena memang konsumsi ataupun tingkat ekonomi di China yang juga turun sehingga kita terdampak atau ada trigger lain, Bu Santi? Kalau saya melihat begini, ini sebenarnya sebuah trigger yang bagus ya. Ini memperlihatkan bahwa warga Indonesia itu sadar. Konsumen yang sadar. Menurunnya ini tidak dikarenakan dengan sebuah penurunan ekonomi yang struktural, namun disebabkan karena cautious spending. Jadi konsumen itu melihat dunia sudah naik turun begini, apalagi beberapa bulan terakhir rupiah itu hampir 17.000 ya, sempat fluktuatif itu. Jadi kalau saya lihat ini dari perilaku konsumen sendiri ya, mengatur dirinya sendiri, mengatur spendingnya sendiri. Jadi mereka menahan untuk tidak melakukan big item spending ya. Kalau kami melihat dari situ, bukan dari sebabnya kebijakan pemerintah atau perubahan ekonomi yang struktural yang memberikan dampak negatif. Saya tidak melihat adanya seperti itu.
Oke, itu dia yang menahan daya beli masyarakat lebih kepada bagaimana sedang memanajemen dirinya sendirilah masyarakat kita ya untuk melakukan kegiatan konsumsi. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya Bu Santi Bulana. Kita akan jeda sebentar dan pemirsa kami akan segera kembali selesai jeda berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa dan berikut ini kami sampaikan data terkait dengan prediksi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh sejumlah lembaga ekonomi dunia. Ini dia seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Di mana World Bank memprediksikan sampai dengan akhir tahun 2025 Indonesia hanya bisa tumbuh sekitar 4,8%. Sementara IMF 4,7%. Sementara OECD agak lebih tinggi 4,9%. Sementara GCR sendiri hanya di bawah 5%. Jadi memang rata-rata di bawah 5%. Meskipun tadi dalam pembincangan kita, ya pelaku usaha masih optimis kita bisa di atas 5%. Lantas bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi kita secara tahunan juga bisa kita cermati bersama? Ya, dari tahun 2020 ya kita tahu kan ada pandemi COVID-19 begitu sehingga kita harus mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif ya. Tapi langsung melonjak begitu 3,7% di tahun 2021, kemudian bertahan di atas 5%-an dari tahun 2022 sampai dengan proyeksi tahun ini 2025 diharapkan bisa menyentuh 5,5% ataupun 5,3% untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan bagaimana berikutnya dengan beberapa data terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia? Ya, ini secara kuartalan kita akan cermati bersama. Ya, rata-ratanya memang masih di atas 5%. Kuartal kedua tahun 2025 5,12%, kuartal 1 di 4,87%. Itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Santi Samdasani, kemudian juga Ibu Lana Sulstianingsih. Ya, Bu Lana, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, sementara dari sisi pelaku usaha, Kane optimis begitu dan ini masih senada dengan pemerintah bahwa kita bisa di atas 5%. Kalau ekonomi sendiri melihat adakah memang penopang-penopang ekonomi Indonesia yang bisa mengangkat bahwa memang kita bisa tumbuh di atas 5%? Apakah konsumsi masyarakat masih menjadi penopang, menjadi andalan atau bagaimana Bu Lana? Ya, kalau kita bicara di kuartal 3 saja mungkin belum seoptimis yang diharapkan karena efek dari penyaluran 200 triliun oleh Menteri Keuangan ke perbankan itu pasti butuh waktu ya untuk transmisinya. Kan beliau diangkat di awal September, kemudian 200 triliun juga munculnya di segera setelah hari itu ya diangkat, kemudian 200 triliun. Nah, efek dari bergulirnya tambahan likuiditas ini katakanlah kepada kredit mungkin bisa menjadi pendorong tadi yang menjadi salah satu booster untuk perekonomian kita, tapi menurut saya itu jatuhnya di kuartal 4. Ya, kalau kuartal 4 akan bisa terbantu dengan tadi booster dari 200 triliun selama memang 200 triliun ini digunakan oleh perbankan untuk memberikan kredit kepada sektor-sektor yang mempunyai multiplier yang tinggi. Tapi di kuartal 3 yang kemarin ini kita lihat kan sudah berlalu ya kuartal 3, tapi datanya kan belum keluar, nanti tanggal 5 November akan keluar. Nampaknya belum ada booster yang terlalu kuat kecuali tadi impor dari barang modal. Nah, kalau saya perhatikan tadi saya buka data terkait dengan Purchasing Managers Index, biasanya Purchasing Managers Index itu data di triwulan 2 itu akan terrefleksi di kuartal ketiga. Nah, ini konsisten dengan impor bahan baku dan barang modal, bahan baku dan penolong yang tadi saya bilang turun selama 2 bulan Juli dan Agustus. Nah, kalau lihat PMI-nya dari mulai Juni, Mei, katakan kita tarik ke April di triwulan 2, itu semuanya di bawah 50 Mas Pras. Jadi ini konsisten bahwa kegiatan usaha di triwulan ini di dalam negeri ya, itu nampaknya memang ada perlambatan. Nah, secara yang konsumen masyarakat, ini nampaknya juga tidak ada booster yang bisa membuat mereka untuk berkonsumsi dengan lebih tinggi, terutama tadi juga habis anak sekolah kan di bulan Juni. Jadi ya mungkin agak sedikit nabung dulu gitu ya. Jadi tidak banyak pembelian yang berarti. Kalau untuk triwulan 3 paling bisa menembus kalau tadi barang modal ini kan banyak relokasi nih Mas Pras karena ada isu tarif di Amerika. Ini banyak juga loh relokasi perusahaan-perusahaan dari Cina yang tadinya di Vietnam dipindahkan ke sini. Korea juga begitu. Nah, ini hanya saja tidak teridentifikasi baik, tapi saya kira beberapa 3 bulan ini sudah banyak
perusahaan-perusahaan Cina yang relokasi ke Indonesia, dan ini menjadi booster tadi investasi. Jadi barangkali bukan lagi dari konsumsi rumah tangga, booster ekonomi kita itu lebih banyak dari investasi. Nah, di kuartal 4 mudah-mudahan dengan 200 triliunnya Pak Menteri Keuangan yang digelontorkan di bulan September, walaupun ini pastinya bikin pusing para bankir ya, khususnya bankir Hibara. Nah, harapannya dengan monitoring yang ketat oleh Pak Menteri, kan Pak Menteri datang ke BNI, datang ke Mandiri, dan itu semua kan menjadi pressure buat bank-bank ini harus menyalurkan 200 triliun tadi itu ke kegiatan usaha. Nah, itulah yang mungkin bisa membantu, dan termasuk juga kebijakan pemerintah yang disebut sebagai 8+4+5, Mas Pras. Nah, itu masih bisa mungkin kita tertolong di kuartal 4. Jadi kalau total di tahun ini kita masih bisa di atas 5,0 sampai 0,5 itu masih bisa. Ya, kalau Pak tadi banyak prediksi dari negara badan-badan dunia, ya mereka mempertimbangkan kegiatan ekonomi secara regional. Tadi Bu Santi menyampaikan bahwa Cina mengalami perlambatan. Nah, itu mereka pasti akan include Pak, Mas. Jadi artinya ketika Cina melambat pasti Indonesia melambat gitu loh. Semacam ada efek ikutan ya akibat Cina. Nah, itu yang mereka prediksi kelihatannya bisa masih di bawah 5% karena efek dari perlambatan ekonomi Cina, perlambatan ekonomi Korea, Jepang yang menjadi bagian dari ekonomi regional kita, intratrade kita yang cukup besar. Tapi tadi dari dalam negeri mudah-mudahan saja booster yang dilakukan oleh pemerintah tadi bisa membantu meningkatkan di kuartal 4 sehingga mungkin bisa menembus 5 sampai 5,05%. Baik. Nah, Bu Santi, Anda melihat bagaimana dengan beberapa kebijakan fiskal, kemudian moneter kita juga yang kemarin kita tahu suku bunga acuan diturunkan. Berarti kan memang ini bauran kebijakan diharapkan bisa menjadi obat pamungkas lah untuk bisa mendorong tingkat konsumsi di masyarakat, menjaga dunia usaha kita juga tetap positif begitu. Anda melihat inikah yang bisa menjadi tahanan kuat untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia bertahan di level 5%-an atau bahkan di atas itu, Bu Santi? Baik, pertama kalau saya lihat itu adalah kita harus juga memperhatikan data integrity ya. Data yang beredar sekarang itu kan source-nya banyak ya. Nah, dengan source data yang begitu banyak, yang mana yang kita mau pakai ini? Is it 4.7, 4.9, atau 5%? Tapi kalau saya lihat begini, Pak Menteri ini sekarang sedang mengambil langkah-langkah yang menurut saya cukup out of the box ya. Pertama, dia akan melakukan penghematannya itu semua spending dari kementerian yang belum sempat atau belum terserap itu akan ditarik balik. Itu kalau saya lihat Pak, kalau menurut data kami itu jumlahnya lumayan besar. Meskipun tidak untuk mendongkrak sampai 1% ya, tapi itu adalah kontributor yang cukup bagus. Sama itu ya. Kedua, kami kan masih punya kurang lebih let's say 3 bulan lah ya, 3-4 bulan gitu ya. Pasti akhir tahun akan ada spending karena liburan ya. Pasti mereka akan pergi liburan, terus ada Natal, ada Tahun Baru dan macam-macam. Di sini juga kami bisa lihat ada sedikit ekonomi kontributor yang masuk gitu untuk menambah putaran ini. Jadi kalau saya melihat sekarang kita 4,8, 4,9 kan kita membutuhkan selisihnya itu around 2-3% ya. 2-3% ini. Nah, ini yang mungkin saya melihat Pak Menteri sedang berusaha mencari kira-kira selisihnya dari mana. Nah, yang pertama itu kan BUMN. Yang jelas dia sedang menyoroti kinerja BUMN. Kalau dari segi pasar memang sekarang lagi lemah gitu ya. Tapi akhir tahun biasanya perilaku konsumen itu akhir tahun ada uang apa tidak itu pasti mereka akan spending. Minimal kalau tidak keluar negeri, minimal mereka tetap liburan tapi di dalam negeri seperti itu. Jadi saya melihat ada recovery period yang dibantu dengan terobosan-terobosan yang dilakukan Pak Menteri dengan pelumas-pelumas yang dikasih untuk mempermudah perputaran ekonomi ini kayaknya sih bisa kita lebih dari 5%.
Baik, seberapa jauh Anda optimis dengan upaya-upaya pemerintah, dunia usaha begitu bersama-sama begitu untuk bisa melepaskan Indonesia dari pertumbuhan 5%-an ini, Bu Santi, sehingga ini menjadi suatu modal yang kuat tahun 2025 ini untuk menatap tahun 2026 karena targetnya kan tahun depan 6% begitu, Bu Santi. Kalau begini, kalau dari segi sebagai pengusaha, kami membutuhkan pemerintah dan pemerintah membutuhkan kami. That's a two-way relationship ya. Pemerintah tidak akan bisa menjalankan tugasnya sendiri tanpa pengusaha dan the other way around ya. Jadi vice versa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pengusaha ini, apalagi teman-teman saya yang di Ken ataupun yang di Kadin ini, orangnya ini nggak gampang mati gitu loh. Mereka ini semuanya die hard gitu. Mereka sudah pernah melewati, dan sebagai pengusaha, of course entrepreneur sudah pernah melihat buruknya downtime dan uptime-nya ini ya. Jadi mereka punya resiliensi dan mereka melihat Indonesia selama ini poin yang penting yang ingin saya sampaikan juga. Selama ini dari 1 tahun ini mulai Trump mengumumkan tarif sampai sekarang, kalau saya pelajari 7 negara ya, 7 negara saya pelajari, resiliensi Indonesia adalah tergolong salah satu yang terbaik. Dari segi menjaga diplomasi, dari segi menjaga devisa, keseimbangan impor ekspor dan lain-lain, saya melihat ini cukup baik. Dan saya melihat dari pihak pengusaha itu masih ada trust kepada pemerintah bahwa they can turn this around, bahwa ini bisa menjadi ini. Jadi trust itu ada, dan resiliensi dari dua belah pihak ada. Pengusahanya resilient, pemerintahnya resilient, and I think this is a very good formula. Bu Santi, nah Bu Lana sebagai ekonom, Anda melihat bagaimana proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia paling tidak sampai dengan akhir tahun? Apakah akan sama begitu dengan lembaga-lembaga dunia lainnya begitu yang di bawah 5%, atau Anda tetap optimis Indonesia bisa melepaskan diri juga dari pertumbuhan 5%-an rata-rata sehingga kita akan menjadi pijakan yang lebih kuat lagi nih menatap tahun-tahun berikutnya, Bu Lana? Ya, di kuartal 4 tadi yang saya sampaikan, efek dari kebijakan pemerintah stimulus 8+4+5 itu kemungkinan sudah akan terlihat, Mas. Nah, itu salah satu yang bisa menjadi booster dari ekonomi kita di kuartal 4. Ditambah kalau konsumsi ya memang akhir tahun biasanya ada sedikitlah kenaikan dari kegiatan konsumsi rumah tangga, entah itu karena libur sekolah sehingga ada liburan meningkatkan konsumsi rumah tangga. Yang berikutnya lagi kalau kita lihat dari PMI, ini nampaknya PMI-nya masih di kuartal 3 selama Juli dan Agustus juga masih di bawah 50 ya. Nah, ini yang akan nanti berdampak di kuartal 4. Jadi dari aspek pengusaha nampaknya kalau dari data itu ya tentunya Bu Santi kan sebagai pelaku yang betul-betul bisa merasakan. Tapi kalau dari saya melihatnya memang dari data PMI nampaknya masih belum, masih ada di posisi kontraksi untuk bisa terlihat di aktivitas kegiatan usaha di kuartal 4. Nah, harapannya lagi tentunya tadi yang 200 triliunnya Pak Menteri tadi itu bisa efektif ya, sehingga akan terlihat efeknya itu nanti di kuartal 4. Saya masih melihat ada ruang untuk kita bisa tumbuh 5 sampai 5,05% secara total di tahun ini. Memang mepet sekali, dan mudah-mudahan tadi kegiatan investasi dari luar negeri, FDI, dari Cina, dari Korea yang melakukan relokasi ke Indonesia, ini masih berlanjut. Karena dengan efek dari tarif yang ditetapkan oleh Presiden Trump kepada Cina, kepada Korea, kepada Vietnam, ini berdampak tadi ada relokasi. Nah, tetapi kita mulai harus menyadari juga, Mas Pras, sebagai sedikit aja katalis yang sedikit tantangan. Ini Vietnam ekspor yang ke Amerika sudah turun. Ya, ini sudah turun nih di bulan ini. Kalau di Indonesia ekspor kita ke Amerika masih naik. Bahkan untuk yang ekspor TPT yang dikenakan tarif resiprokal 19% sama dengan Vietnam, ini kita masih naik nih, Mas Pras. Nah, apakah naiknya ini karena ada front loading dari para yang impornya dari Amerika, dari pihak Amerika, mungkin dia front loading dulu supaya nanti ketika benar-benar sudah 1 bulan 2 bulan setelah Agustus ini mereka masih punya stok gudang dengan barang-barang yang masih dengan harga yang lama. Nah, ini yang perlu kita waspadai karena Vietnam sebagai indikator eksportir yang cukup besar ke Amerika ini sudah mulai turun nih di bulan Agustus.
Baik, itu Kita dia belum. beberapa poin yang masih tetap perlu kita cermati ya sambil kita menjaga dengan beragam kebijakan-kebijakan fiskal moneter kita, kemudian penguatan tadi sinergitas antara pemerintah dan pelaku usaha supaya ekonomi kita tetap bertumbuh positif. Baik, Bu Lana, Bu Santi, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali Bu Lana, Bu Santi, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Bu Santi. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus di depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.